Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua tetap selalu sehat dan selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Di pagi hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan melalui doa dan renungan harian Toraya di edisi Rabu 4 Agustus 2021. Kita akan datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi, kami mengucap syukur di pagi hari yang cerah ini. Mana Tuhan sudah menolong kami, membangunkan kami dengan penuh kekuatan baru untuk melaksanakan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Mengawali akan segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami rindu untuk menikmati firman-Mu, menikmati makanan rohani yang akan selalu menguatkan kami, bahkan menuntun kami dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-20. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20 berkata, "Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allah membawa engkau ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang
tidak ada air, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini yaitu jangan lupakan kebaikannya. Da'mu kalupa itu kamasokanan napuang. Beberapa orang sebelum makmur, mereka memperlihatkan hidup rohani yang baik, tekun berdoa, suka mengulurkan tangan atau membantu orang lain. Namun keadaan berubah setelah hidup makmur. Tidak pernah lagi merasa puas dengan apa yang dia miliki. Ia mulai tinggi hati sehingga tidak lagi peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta membuatnya lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam bacaan kita, sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan, yaitu manna, agar bangsa Israel mengerti bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka itu adalah suatu negeri yang melimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, mereka akan makan dan akan kenyang. Namun keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah peringatkan bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekayaan kepada mereka, maka mereka akan binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Tuhan di hadapan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup sejahtera, namun dapat juga menjadi sumber ketidaksejahteraan. Bahkan itu bisa menjadi malapetaka. Tentu masalahnya bukan terletak pada harta atau materi, melainkan terutama pada cara hidup orang mempergunakannya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila ditempuh dengan jalan benar, yakni dengan tetap mengingat Tuhan pada setiap karya jerih dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu saat ini menggugah hati kami, menegur kami, agar saat kami memiliki materi banyak atau harta yang berlimpah, biarlah itu kami tetap terus pakai hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan biarlah setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan
itu kami salurkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kami hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Bahwa Tuhan berkata, Engkau tetap Allah yang baik. Walaupun kami dalam keadaan kesulitan, mengalami permasalahan, pergumulan yang berat, sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kami, tetap kami akan katakan bahwa Allah kami adalah Allah yang baik. Allah yang akan menyatakan kuasa-Nya, mujizat-Nya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau selalu mengingatkan kami, menghibur kami, bahwa kami tidak sendiri. Ada Allah yang baik, ada Allah yang tetap setia, mendampingi bahkan memelihara hidup kami. Terlebih khusus hari ini Tuhan, kami terus mendukung doa untuk saudara-saudara kami atau anak-anak Tuhan yang merindukan kesembuhan, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit atau mungkin isolasi mandiri di rumah, bahkan anak-anak Tuhan yang lain yang merindukan kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan uluran tangan-Mu, dengan bilur-bilur-Mu. Engkau menjamah sakit penyakit yang anak-anak Tuhan ini rasakan. Engkau angkat sakit penyakit ini Tuhan. Engkau ganti sakit ini dengan kesembuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu masih nyata, masih berlaku bagi kami. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini merindukan keturunan. Mari juga Tuhan buka dan beri kesempatan bagi mereka untuk menikmati anugerah kebaikan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan keturunan, dan ini menjadi kebahagiaan terbesar dalam kehidupan mereka. Dan kami pun berdoa Tuhan, setiap usaha-usaha pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memberkati setiap usaha-usaha kami, setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah selalu kami menjadi berkat juga dimanapun Tuhan tempatkan. Kami mencerminkan anak-anak Tuhan, menjadi teladan, menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk melakukan usaha dan pekerjaan kami. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk anak-anak kami yang menuntut ilmu, baik yang ada di kota Bontang maupun di luar Bontang. Biarlah mereka melakukan tugas, tanggung jawab mereka dengan baik, belajar dengan baik, dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka cita-citakan, anak-anak kami boleh raih ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami pun berdoa untuk anak-anak Tuhan yang minggu-minggu ini akan mempersiapkan diri untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami masih bersama-sama beribadah melalui virtual, tapi kami percaya akan ada waktunya nanti kami akan kembali beribadah di rumah Tuhan. Kami akan kembali bersama berkumpul memuliakan Engkau. Ya Bapa, persiapkan anak-anak-Mu ini, bahkan kami semua, sehingga lewat pujian kami, penyembahan kami, semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Biarlah kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, Engkau akan selalu nyatakan. Kami memiliki Allah yang selalu menjadi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami. Ini doa permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Dan ampunkan segala dosa kami Tuhan. Terima kami yang bermohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, jemaat kekasih Tuhan, demikianlah renungan harian kita. Ya, yang sakit tetap semangat. Ya, tetap bersuka cita. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, sampai jumpa lagi dan shalom.